Jadi saya bilang gini, ketika seseorang closing itu sebenarnya cuma ada 3 faktor sih. Ya. Baik, selamat pagi teman-teman BHR Talks yang saya cintai. Senang sekali pagi ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua di sesi BHR Talks yang tentu akan ketemu dengan teman, sahabat, dan inspirator-inspirator saya. Saya percaya bahwa setiap orang dengan ceritanya punya inspirasinya sendiri. Nah, teman-teman, kalau teman-teman selama ini berpikir bahwa kalau saya memiliki produk asuransi jiwa itu hanya urusannya dengan sakit dan mati, maka teman-teman penting banget untuk ikut sesi ini sampai dengan akhir. Kenapa? Karena inspirator saya hari ini agak berbeda dengan pelaku-pelaku industri asuransi lainnya, gitu. Jadi ini kalau kita bicara tadi sakit dan mati manfaat asuransi jiwa, ini ternyata kita bisa dapat lebih luas lagi loh, gitu. Nah, orang yang saya ajak ini mendalami secara khusus bidang ini, bidang yang akan memberikan solusi di luar sakit dan mati. Selamat pagi, Michael. Selamat pagi, Pak Basri. Apa kabar? Semoga wah, luar biasa, Michael ya. Pagi-pagi kita ya ngobrol nih ya. Terima kasih sudah mau hadir di BHR Talks pada pagi hari ini. Teman-teman BHR Talks juga pasti senang sekali bisa ketemu Michael. Michael ini adalah salah satu pelaku industri asuransi jiwa. Saat ini ada di asuransi Sequis ya, Sequis Life di Jakarta. Tapi saya tahu timnya nggak cuma di Jakarta, timnya tuh di mana-mana gitu. Lumayan, dan uniknya Michael ini, beliau mendalami satu ilmu di mana bisa menjadi bagian dari solusi atau tambahan solusi dari manfaat asuransi jiwa, yaitu sebagai perencanaan waris. Nah, menarik nih. Tapi sebelum masuk ke perencanaan waris, saya mau tanya-tanya dulu nih sama Michael, gimana ceritanya bisa nyemplung? Kan kebanyakan orang kalau jadi agen asuransi itu bilangnya, saya kecemplung Pak, gitu. Nah, apakah Michael tokoh yang kecemplung juga atau gimana nih? Mungkin kalau boleh dibilang ada faktor seperti itu juga, Pak. Oke. Karena memang tidak pernah dicita-citakan ya kali ya? Nggak ada. Awalnya nggak pernah berpikiran untuk jadi agen asuransi, Pak Basri. Oke. Gimana tuh ceritanya bisa sampai akhirnya tertambat ke industri asuransi dan serius banget kelihatannya? Kebetulan kalau boleh dibilang ini saya adalah generasi kedua. Oke. Jadi orang tua saya yang jauh lebih duluan berkecimpung di Sequis itu mungkin kalau sampai hari ini berarti sudah lebih kurang 25 tahun. Wow. Luar biasa. Kalau saya sih ikutnya itu tahun 2003. Tapi jujur awalnya itu masih usia sekitar 21 tahun, pada saat itu masih belum terlalu serius banget lah. Ya, jadi part-timer, ada kerjaan lain, sampai akhirnya mungkin selang 2 tahun kemudian baru benar-benar mendalami. Kenapa mau mendalami? Ya, karena udah realistis sih. Pada saya itu udah benar-benar realistis. Gitu loh, jadi waktu itu join itu lebih karena memang enak ya orang tua saya ya, jadi agen asuransi itu ternyata enak gitu. Maka saya ikut, atau ada faktor lain? Ya, itu salah satu faktor utamanya. Jadi saya lihat sih sebenarnya kalau kita mau cari uang kan bisa bekerja apa saja. Betul. Tapi ternyata ada tambahan yang lainnya, yaitu apa? Salah satunya adalah pengembangan diri. Karena jujur saya suka ikut seminar, saya suka belajar. Saya ingin bagaimana sih saya bisa mengimprovisasi diri saya menjadi jauh lebih baik. Nah, ternyata di asuransi itu saya bisa dapatkan banyak hal. Dan pada saat itu kan yang paling penting kan boleh dibilang hampir nggak ada biaya, karena kan disediakan secara full oleh perusahaan asuransi. Perusahaan selalu ngadain training-training gratis ya. Ya, pada saat itu kan istilahnya. Dalam perjalanannya, yang tadi Michael tertarik soal pengembangan diri, apa yang udah Michael rasakan? Kan dari usia 21 tahun tadi ya, dari 2003 ya. Timer pada saat itu, betul. Apa yang pengembangan diri, apa yang paling berasa, yang paling Michael rasain gitu ya, sehingga ya kalau udah, ini kan berarti kan udah berapa tahun, kalau 2003 berarti 17 tahun ya, hampir 18 tahun. Pak. Udah mantap dong ya kalau udah segitu ya. Lumayan, apa yang self improvement yang Michael udah rasain gitu, sehingga menjadi mantap kayak gitu? Kalau saya mungkin pada saat itu
saya suka yang namanya public speaking ya. Saya melihat kok ada orang bisa public speaking itu dengan mantap, kemudian jauh lebih percaya diri. Nah, jujur pada saat itu karena sebelum saya adalah seorang back office, saya kerja di satu perusahaan, saya melihat kalau saya untuk jangka panjang seperti ini, kapan berkembangnya gitu loh. Uang oke lah mungkin dapat, tapi nggak ada hal lain. Jadi saya melihat, wah ini kayaknya saya bisa nih. Saya bisa belajar banyak. Jadi saya belajar yang pertama itu public speaking. Kemudian sampai sekarang mungkin lebih kepada inspirasi sih. Karena saya melihat kita ini kan kayak ibarat api lilin nih. Ketika kita memberikan api kita ke orang lain kan api kita nggak padam. Malah ruangan di sekitar itu kan semakin bercahaya. Nah, iya, benar. Oke, dan itu yang membuat Michael memutuskan untuk ini kayaknya tempat aku nih, gitu ya. Dan aku dengar kan Michael sekarang juga akhirnya sampai kuliah lagi. Belajar ilmu hukum, S1 hukum. Kuliah di mana, Michael? Saya di UBK, Pak, Bung Karno. UBK. Nah, ngapain gitu udah jadi agen asuransi, masih harus belajar lagi hukum gitu. Buat orang-orang kan, ya udahlah kita nikmatin hasil gitu, ngapain dipakai duitnya buat sekolah lagi, udah buang waktu ya kan, pusing lah kan, sekolah kan pusing ya. Iya. Ngapain tuh, Michael? Ada beberapa hal yang saya bisa dapetin. Yang pertama itu relasi kan. Iya, betul. Soalnya yang sama-sama kuliah hukum itu kita udah bisa tahu nanti ke depan mereka bakal jadi seperti apa. Kan istilahnya boleh dikatakan mungkin sebagai sumber referensi saya untuk masa mendatang. Itu untuk faktor eksternalnya yang bisa saya dapetin. Nah, kalau faktor internal sih saya lebih ingin lebih fasih lah istilahnya lah, lebih fasih, lebih firm ketika saya berbicara tentang yang namanya hukum waris, khususnya yang di bidang perdata ya, di bidang perdata. Betul. Jadi saya pikir lagi cari title aja. SH. Itu bonusnya, Pak. Bonus. Nah, bicara tadi ini belajar ilmu hukum karena salah satunya pengen mendalami hukum waris. Ya. Agen asuransi, mendalami hukum waris. Dan tadi saya sampaikan bahwa kepada teman-teman bahwa ini rada jarang nih orang pelaku industri asuransi yang membawa angle solusi perencanaan waris bagian dari manfaat produk asuransi. Sebenarnya apa sih, benar nggak sih? Maksudnya gini loh, kalau kita bicara solusi, seberapa gede solusinya gitu? Oke, kalau mungkin gini Pak, saya lihat yang namanya tren. Itu kita harus melek sama namanya tren. Kalau kita udah tahu sendiri di asuransi itu awal mulanya berkembang kan di tahun 2001. Itu ketika ada produk unit link oleh salah satu kompetitor. Jadi itu trennya itu benar-benar bagus banget, booming sehingga mereka bisa menjadi, ya kita akui mereka jadi nomor 1 ya. Nah kemudian tren berikutnya saya amati itu di sekitar pertengahan tahun 2015-2014 gitu, ada asuransi yang fokusnya kepada blue ocean-nya itu diambilnya ke CI gitu loh. Nah jadi boleh dikatakan mereka menciptakan trademark-nya tersendiri lah. Nah itu trennya. Nah, kemudian di tahun sekitar 2017, saya melihat ini trennya udah mulai beralih kemana? Ke hukum waris. Gitu. Soalnya ada beberapa segmen itu, karena saya juga seorang praktisi, saya juga sering ke lapangan, bantu tim. Saya melihat ada beberapa segmen itu, kayaknya kalau dengan cara konvensional itu udah nggak mempan gitu loh. Jadi saya merasa saya harus mulai mengupgrade diri lagi nih. Jadi saya lihat, nah salah satunya adalah hukum waris. Dan jujur, Pak Basri ini adalah salah satu inspirasi saya. Jadi buku yang Pak Basri itu sangat-sangat membantu sekali. Sangat menambah ilmu. Terima kasih. Memang benar ya. Jadi memang kita lihat ada tren orang itu mulai ada tumbuh kesadaran soal hukum waris. Kalau aku sih melihatnya karena orang Indonesia ini makin lama makin kaya, betul nggak? Ya kan, kalau zaman dulu orang punya rumah 2 itu, udah luar biasa banget. Kalau sekarang kayaknya rumah 2 itu udah biasa banget ya. Biasa. Mobil minimal pada di rumah 2 lah, walaupun tinggal di komplek kadang-kadang sampai diparkir di jalan gitu kan. Artinya sebenarnya kita di Jakarta wajib 2, betul. Iya kan, makin makmur, kemudian pasti karena makin makmur aset makin banyak, ya pasti harta yang ditinggalin banyak. Makanya tadi Michael lihat bahwa ini adalah satu tren ke depan di mana orang mulai banyak aset nih. Mulai punya potensi untuk meninggalkan aset kepada ahli warisnya banyak gitu. Betul. Nah, apa sih selain bahwa tadi kita tahu bahwa
ya tadi ya persoalannya bahwa asetnya makin banyak, kemudian akan ditinggalkan, gitu kan. Nah, kalau kita ngomong meninggalkan aset itu kan hukumnya udah jelas, Michael. Kenapa perlu Michael menjadi dari seorang agen asuransi mau gitu repot-repot belajar hukum waris untuk yang ngajarin ya bukan ngajarin ya, ngedukasi lah, ya, mengedukasi nasabahnya ngapain gitu kan udah jelas hukumnya. Ya, kalau saya sharing ke tim sih, yang pertama kita harus bisa klasifikasikan dulu ya segmennya siapa. Jadi nggak semua segmen itu juga cocok untuk bicara hukum waris. Jadi saya sudah buat yang namanya parameter. Yang pasti yang pertama itu harus punya aset properti lebih dari satu. Jadi ada rumah yang dia tinggalin, dan ada juga satu misalkan ruko atau pabrik. Nah itu berarti udah sangat cocok sekali untuk hukum waris. Dan saya ada menciptakan istilahnya sales stock saya sendiri, di mana ketika saya praktek, jadi karena saya ini praktisi, saya suka improvisasi di lapangan. Saya mencari pattern apa yang cocok, sampai dapat satu pola, saya praktekkan. Ternyata dari 10 orang yang saya jumpai tentang hukum waris, itu boleh dikatakan 9 itu mereka nggak aware. Khususnya apa? Yang pertama, yang paling simpel saja, yang paling basic, yaitu apa? BPHTB waris. Itu udah sebagai satu opening yang sangat-sangat membantu sekali sih. Dan ketika saya di lapangan, saya bicara, bahwasanya saya di sini, saya cuma ngomong 3 kalimat aja sih. Ini yang jadi satu trademark saya. Ini gitu. Menarik yang nih. Pertama apa? Pertama saya katakan apa? Jadi ya kita udah tahu lah ya, ketika kita dibawa oleh agen, jumpa klien, pastikan langkah pertama kan basa-basi dulu, pendekatan segala macam. Jadi ketika nasabah udah ngomong, gimana, ada perlu apa, mau ngapain, mau nawarin apa. Nah, jadi saya berbicara itu benar-benar kalimat itu yang anti mainstream. Kenapa? Saya nggak mau ikut agen kebanyakan. Orang sudah punya satu paradigma gitu loh. Nah, jadi saya katakan apa? 3 kalimat. Yang pertama, Pak, di sini saya mau membantu Bapak menghemat 70-80% penghematan pajak, khususnya dari segi properti. Itu yang pertama. Nah, kita harus paham dulu psikologi nasabah. Nasabah begitu mendengar menghemat 70-80%, dia paham. Tapi dari sisi pajak, khususnya properti, itu maksudnya opo gitu loh. Itu satu. Ya. Tapi 70-80% itu kan something yang wow gitu kan. Kita senang dong dapat diskon 70% itu kan senang banget, 80% senang dong. Betul. Nah, itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, saya lanjut apa? Saya bilang, sebenarnya tanpa kita sadari, untuk setiap aset properti yang kita miliki, kita harus sediakan 2 kantong uang. Kantong pertama itu adalah 5% jumlahnya. Untuk apa? Untuk administrasi. Dan kemudian ada lagi namanya 30% harus sediakan kantong uang dari setiap nilai rumah yang kita miliki. Nah, inilah untuk kedepannya apa? Untuk penyelesaian sengketa. Oke. Nah, jadi kalau psikologi nasabah itu dia udah paham, dia udah pasti bisa hitung. Misalkan aset rumah dia katakanlah 10M, 5% berarti kan lebih kurang sekitar 500 juta untuk administrasi. 30% berarti sekitar 3 miliar untuk sengketa. Nah, pertanyaan di nasabah itu why gitu loh. Kenapa harus sediakan 2 kantong uang ini? Gitu. Kan mungkin juga ada yang berpikir, lah emang sengketanya apa gitu kan? Memang potensi sengketanya apa kan gitu kan? Pasti ada yang berpikir gitu dong gitu. Nah, itu memang sengaja istilahnya timbulkan hal seperti itu gitu loh. Nah, terakhir yang ketiga saya close sebelum saya masuk ke tool saya. Saya cerita yang kalimat ketiga simple. Kenapa harus sediakan 2 kantong uang ini? Karena tanpa kita sadari, percaya nggak, suatu hari nanti pasangan kita, dia akan bertindak sebagai pembeli atas rumah suaminya sendiri. Yes. Gitu loh. Yes. Mungkin sebagian teman-teman belum memahami nih, mungkin bisa dielaborate lagi tuh. Kok istri? Boleh. Loh itu kan rumah saya sama suami gitu. Harta saya, kenapa mesti saya beli dari suami saya gitu? Apalagi suami saya meninggal kan harusnya punya saya dong gitu. Kenapa itu kok ada jual beli tadi? Nah, itu sebagai gambaran 3 kalimat ini yang jadi patternnya saya. Dan ketika saya lihat di lapangan, saya praktekkan, orang dari segi raut muka itu body language-nya penasaran gitu. Mukanya berkerut, ini maksudnya apa? Nah, jadi kalau kita tahu teknik marketing yang namanya AIDA, kita udah berhasil, A-nya udah dapat. Attention-nya kita udah dapat. Yes. Barulah timbul namanya interest. Nah, jadi nanti ketika saya udah bicara tool saya, barulah dia muncul desire, ya endingnya kita harus berani untuk dia ambil action. Nah, kira-kira seperti itu sih, Pak Mas. Jadi ini istilahnya sebagai bridging-nya dulu lah. Nah, tadi kan Michael kan nge-brief timnya juga kan, target marketnya adalah paling gampang indikasinya adalah
dia punya rumah lebih dari satu, properti. gitu. Ya, Betul, properti apa namanya, aset properti lebih dari satu, gitu ya. Yes. Pertanyaanku adalah, pertama, ada nggak indikasi lain, gitu? Artinya kalau memang dia nggak punya rumah dari lebih satu, tapi dia kelihatannya kaya raya, apakah nggak cocok? Yang kedua, kenapa rumah, gitu? Kenapa aset properti? Pasti ada timnya yang nanya dong. Saya kira mungkin teman-teman BRTech juga mungkin penasaran ya. Kalau saya setuju bahwasanya kita harus mengenal bukan hanya diri kita, tapi juga calon nasabah. Yes. Nah, karena di sini saya konteksnya banyak membantu agen, saya pasti kepo dulu di awal. Saya tanya, ini nasabah ini siapanya kamu, hubungannya apa? Kemudian yang kamu tahu dia bisnisnya apa, rumahnya di mana. Nah, dari situ saya sedikit banyak udah ada gambaran, udah ada petanya. Pertarungannya nih kira-kira nih segmen yang cocok ini, oh ini kayaknya saya bicara hukum waris nih yang pas. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya juga ya kita bisa lihat dari gaya bicara orang, kemudian misalkan contoh gadget segala macam. Memang bukan faktor utama ya, tapi saya melihat kalau orang yang berduit itu dia punya satu style gitu. Saya nggak bisa terlalu bisa jelasin, tapi itu feeling lah berdasarkan jam terbang sih. Feeling ya, betul. Kan kelihatan ya, yang kaya sama pura-pura kaya gitu kelihatan ya. Ya betul Pak. Tadi pertanyaan nomor 2 apa Pak, maaf? Apa namanya tadi kan indikasi kaya kenapa properti gitu loh. Indikasi bahwa ini butuh solusi perencanaan waris dalam bentuk manfaat asuransi jiwa. Kenapa indikasinya properti gitu? Karena mungkin orang Indonesia itu suka invest properti rata-rata. Ya. Karena kelihatan. Jadi, itu paling apa namanya paling nampak, dan belum lagi kadang mereka juga dapat warisan dari orang tuanya. Iya. Jadi saya lihat ini sebenarnya segmen yang paling pas. Kalau aset lain misalkan kayak uang, apa itu kan lebih liquid ya. Walaupun memang nanti prosedur pencairannya memang butuh waktu, tapi istilahnya uang nggak terlalu jadi isu gitu loh. Tapi rumah inilah yang sering jadi sumber konflik biasanya sih. Dari apa yang sudah Michael jalani, sudah ketemu dengan nasabah, biasanya potensi konflik terbesar apa sih yang muncul kalau ditinggali mendapat harta warisan berupa properti, atau dia punya properti banyak? Biasanya apa sih potensi masalah yang paling banyak muncul gitu? Kalau saya sih bicara gini, ketika seseorang yang punya properti itu meninggal, itu ada 3 efek yang ditimbulkan. 2 itu adalah dampak langsung, ya. Jadi ada 3 efek, 2 itu dampak langsung dan 1 adalah potensi. Nah, efek yang pertama apa? Efek pertama itu adalah efek psikologis. Ya, seorang istri kehilangan sosok suami, anak kehilangan sosok ayah. Tapi orang bilang kan life must go on. Yes. Itu hanya waktu lah yang bisa memulihkan. Nah, yang kedua apa? Dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini paling terasa banget. Kalau orang Indonesia sih tipikalnya mereka punya rumah 1, kemudian punya mobil. Nah, kemudian ada lagi aset lainnya. Nah, biasanya sih yang pertama kali dikorbankan kalau seorang kepala keluarga meninggal itu biasanya rumah. Biasanya ya. Kenapa? Kalau mobil mau di-downgrade lagi mungkin agak susah ya. Nah, sementara si istrinya berpikir kan jauh ke depan. Mungkin bisa jadi anaknya ini masih kecil, masih perlu biaya pendidikan itu besar banget. Dan ya ketika suami udah nggak ada, rumah itu jadi terasa besar gitu biasanya. Dan jadi itulah yang harus dikorbankan. Dan ternyata depresiasinya itu luar biasa banget. Jadi kalau saya bilang aset itu bisa menyusut pun ada 2 ternyata. Ada susut wajar dan susut tidak wajar. Jadi kalau berbicara tentang namanya BPHTB waris itu adalah susut secara wajar. Itu masih wajar sebenarnya. Karena kan sudah diatur oleh undang-undang, sudah ada pakemnya, udah bakunya. Tapi kan wajar inilah yang orang kadang nggak aware. Misalnya apa? 1, rumah itu ternyata nggak selamanya naik harga. Bisa juga itu turun. Kenapa? Karena BU, uang. Makin BU makin turun ya? Ya, betul. Apalagi kalau misalnya ternyata rumahnya itu mungkin katakanlah dalam satu komplek, ternyata banyak juga yang menjual. Otomatis kalau mau ikut harga pasaran, ya harus pelan. Lama baru laku. Jadi mau nggak mau agar bisa cepat laku, ya harus diskon keras. Kira-kira seperti itulah. Nah, dan apalagi ternyata kalau selagi rumah belum laku, itu maintenance tetap jalan gitu loh. Dan yang paling musuh utama itu tadi, waktu. Kita nggak tahu kapan rumah ini bakalan laku kapan gitu loh. Kalau mobil, bisa langsung terjual. Emas juga bener butuh waktu lah.
Saya sudah melihat banyak kejadian, pernah sekali di komplek ketika saya masih di Medan, itu ada rumah saya rasa dari pertama kali saya masuk komplek itu sampai 6 tahun berselang itu masih belum laku, masih terpapang pelangnya. Pelangnya. Gitu. Ya, dijual. Itu bisa jadi karena memang mahal, ya kan? Ya. Artinya tidak semua orang mampu untuk membeli gitu kan? Bisa jadi karena ya mungkin proses ya tadi kan rumah kalau masih atas nama almarhum nggak bisa langsung dijual beli kan, keluarga butuh balik nama dulu, mungkin keluarga nggak punya biaya, bisa jadi begitu kan, dan itu banyak kejadian juga gitu kan. Nah, tadi kan bicara soal properti, bahwa ternyata punya aset properti yang banyak itu salah satu sumber masalah dalam tanda petik ketika kita terima warisannya gitu kan. Betul. Ada potensi masalah lain nggak selain bahwa tadi BPHTB, bahwa tadi yang saya tertarik soal bahwa ternyata istri harus beli tuh dari si suami, padahal si suami udah meninggal tapi dia tetap harus beli gitu, membeli rumah tersebut. Nah itu kan sebenarnya rumah dia, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi gitu. Yang ini mungkin barangkali banyak teman-teman BHR Talks nggak tahu nih, bahwa kalau istri tetap mau tinggal di situ dia harus beli loh rumah itu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mungkin kalau saya boleh kasih analogi sederhana gini, katakanlah misalnya posisi saya adalah seorang penjual. Hari ini saya punya satu properti, saya mau jual, katakanlah misalkan ke Pak Basri. Oke. Kan ada namanya pajak yang ditanggung oleh masing-masing, di mana Pak Basri itu menanggung pajak pembeli, saya menanggung pajak penjual. Kalau pajak penjual itu simple, hanya langsung dihitung final 2,5% dari harga jual. Nah, dari sisi Pak Basri sebagai pembeli, itu kan ada sebenarnya pajak pembeli itu, kalau versi saya sih, itu versi orang awam, pajak pembeli. Kalau di undang-undang itu ya namanya tadi BPHTB. Jadi artinya apa? Ketika saya menjual rumah, sebenarnya saya melepas dua hal. Yang pertama saya lepas itu adalah rumah. Rumah ini ada tanah dan bangunan. Misalkan saya jual 3 miliar misalnya. Nah, 3 miliar inilah transaksi kita. Tapi hal yang kedua saya lepas adalah saya melepas hak saya atas rumah ini. Jadi kalau posisi Pak Basri mau membeli, berarti Pak Basri harus membeli haknya dulu. Bayarnya kemana? Ke negara. Nah, bayarnya ke negara. Nah, nilainya berapa? Itulah tadi 5%. Baru nanti ada namanya NPOP TKP. Nilai perolehan pajak tidak kena pajak. Jadi kalau karena transaksi jual beli, Jakarta 80 juta, kalau luar Jakarta itu 60. Jadi misalkan tadi 3M kurang, katakanlah Jakarta kurang 80, berarti 2,9 sekian, barulah dikali 5%. Jadi posisi seorang pembeli dia harus keluarkan biaya dua. Satu biaya rumah tadi 3M sama haknya tadi. Itu yang dibayar ke negara. Nah, kemudian saya lanjutkan. Kalau ternyata misalkan kita udah diskusi, kita udah tahu kewajiban kita masing-masing, saya kena pajak penjual, Pak Basri kena pajak pembeli. Nah, tapi mungkin ini kita nggak langsung deal. Kenapa? Pak Basri udah hitung-hitungan, oke deh, Pak Basri mau pulang dulu diskusi. Berarti kan belum ada transaksi. Betul. Nah, ternyata ketika dalam proses Pak Basri itu masih menghitung-hitung, kalkulasi segala macam. Nah, dari sisi saya sebagai penjual, ternyata saya sebagai pemilik ini terjadi resiko sama saya, misalkan entah itu mungkin karena COVID atau kecelakaan, karena saya meninggal. Betul. Nah, ternyata istri saya itu tidak bisa serta-merta bawa sertifikat, jumpa notaris, langsung balik nama, itu nggak bisa. Notaris akan mengatakan apa? Ini sudah bayar belum BPHTB waris? Why? Karena istri kan mendapatkan haknya. Jadi tidak ada transaksi di sini, tapi yang harus dibayar adalah hak atas rumahnya ini gitu. Betul. Nah, kemudian pengurangannya memang jauh lebih besar ya. Kalau jual beli tadi diskonnya istilahnya 80 juta, 80. Tapi kalau di sini 350 juta, pengurangannya lebih besar. Tadi ya yang NPO PTKP tadi ya. PTKP, betul. Nah, ini kalau rumah saya cuma satu gitu loh. Sementara kalau rumahnya bisa mungkin ada yang orang punya 5, bisa punya 10, wow. Wah, itu biayanya itu nggak sedikit gitu. Benar. Dan saya selalu berbicara, sebaiknya sih ini segera diurus. Kalau untuk BPHTB waris untuk mengamankan. Kenapa? Semakin lama ditunda, nanti ke depannya kalaupun mau dieksekusi ya naik gitu loh, harganya naik, biayanya otomatis naik. Dan bisa jadi sumber konflik baru gitu loh. Ini yang sering saya sharing kepada klien. Oke, jadi kalau boleh ditarik kesimpulan sebenarnya kalau fisik bisa dikuasai oleh istri ketika suami meninggal ya. Tapi hak itu tidak otomatis ya. Dan itu harus dibayar ya. Dibayar itu butuh uang, sedangkan kadang-kadang uang itu ada di rekening bank yang rekeningnya tuh dipegang sama suami ya kan,
Mungkin kan istri biasanya jarang dikasih uang gede gitu ya, kalau istrinya memang nggak bekerja gitu kan. Nah, uang di bank ini nggak bisa diakses juga, jadi ribet juga ya proses jual beli. Akhirnya butuh memang solusi untuk ngadain duit buat bayarin biaya-biaya itu ya, yang tunai tadi ya. Disitulah sebenarnya peran Michael, peran teman-teman tim Michael kasih solusi kepada nasabah bahwa yuk kalau misalnya ada resiko sama yang punya rumah ini, muncul uang tunai untuk supaya haknya nggak cuma fisiknya, haknya juga berpindah ke kamu sebagai istri, gitu ya kira-kira kalau boleh aku simpulkan ya. Betul Pak. Jadi kalau tadi yang 2 kantong uang itu, yang 5% itu sudah terjawab, yaitu untuk BPHTB waris dan biaya lain-lainnya, notaris segala macam. Nah, yang 30%-nya ini yang orang masih ini untuk apa gitu. Nah, saya berbicara tentang yang namanya LP, Legitimate Property. Itu di KUH Perdata pasal 913 gitu. Jadi ternyata anak itu punya hak atas rumah tersebut. Nah, sebaiknya ini dibagi. Jadi saya bilang sih sumber sengketa ini cuma 2 kemungkinan nih terjadinya. Iya. Apakah bisa potensinya kecil, bisa besar. Potensinya kecil atau bahkan bisa nggak terjadi kalau misalnya meninggal itu si pemilik ayahnya lah istilahnya ketika dia masih produktif. Kenapa? Kalau masih produktif biasanya anak masih di bawah 17 tahun. Jadi istilahnya istrilah yang lebih in charge full gitu. Jadi boleh dibilang sumber sengketa hampir nggak ada gitu, kecil lah. Tapi kalau si ayahnya meninggal ketika dia udah pensiun, biasanya sih anak itu sudah dewasa, sudah 17 tahun, sudah punya hak hukumnya lah istilahnya. Betul. Nah, inilah yang bisa menjadi kedepannya sumber sengketa. Iya, dan biasanya umur-umur anak-anak segitu kan udah punya keinginan, udah punya ya dalam tanda petik kebutuhan akan uang ya kan yang masing-masing berbeda-beda, betul ya? Betul Pak. Jadi itu tadi 30% ya itu ada kalkulasinya lebih kurang dengan asumsi anak 2 nilai uang sekian. Jadi ya itulah. Jadi si suami itu sebaiknya standby-kan lah 30% tadi dari harga rumah. Dari harga agar rumah. Ke depannya aman semua. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Tadi Michael cerita soal legitimate porsi. Hak anak apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman BHR Talk juga masih banyak yang mungkin ada yang sering dengar legitimate porsi gitu ya, tapi mungkin dengar tapi nggak terlalu memahami apa sih sebenarnya legitimate porsi itu gitu. Dan tadi kenapa anak yang nuntut, kenapa istri nggak nuntut legitimate porsi gitu? Mungkin sebagian juga belum ngeh gitu. Kenapa tuh Michael? Apa sih legitimate porsi gitu? Kalau itu adalah hak yang harus diberikan kepada anak. Jadi garis keturunan lurus ke bawah kalau istilah hukumnya. Istri nggak punya hak itu ya? Karena kalau istri kan istilahnya harta bersama. Jadi kalau saya sih ada satu tools, ada satu kertas, saya buat grafiknya tersendiri. Saya pakai angkanya itu biar gampang. Itu adalah harga rumahnya itu 3 miliar. Harga rumah 3 miliar. Kondisinya adalah suami istri dengan 2 orang anak. Itu yang paling memudahkan lah. Ya. Nah, jadi saya bilang, saya kadang banyak beberapa hal itu untuk biar lebih interaksi, saya kasih kuis dikit ke calon nasabah. Pak, saya minta pendapat Bapak nih Pak, kalau misalkan harga rumah 3 miliar, kalau misalnya sertifikat atas nama suami, si suami ini meninggal, kira-kira dari 3M ini nilai rumahnya berapa sih Pak? Porsi ke suami, porsi ke istri dan porsi untuk anak pertama, anak kedua. Nah, biasa sih saya dapati fakta di lapangan cuma 2 kemungkinan, 2 jawaban aja. Apa tuh? Yang pertama ada orang mengatakan bagi rata. Jadi istri 1M, anak pertama 1M, anak kedua 1M. Nah, itu yang pertama. Nah, jawaban kedua, kalau saya bilang tadi pertama belum tepat, mereka berpikir ulang. Oh, berarti gini, istri 50%, anak 25. Nah, itu yang fakta di lapangan, yang sering saya ketemui. Saya bilang sebenarnya yang tepat adalah yang nomor 3 gitu loh. Jadi saya bilang gini, ketika awal mula mereka merit, suami istri ini dengan konteks tidak ada perjanjian pranikah, maka detik di mana mereka merit itu dinamakan harta bersama. Nggak mau melihat siapa yang kerja, siapa yang enggak, berarti intinya sama. Jadi kalau 3M ini, berarti kalau si suaminya masih hidup, berarti porsinya kan 1,5 M. Istrinya 1,5 M. Nah, ini dulu kita sepakati. Nah, ketika suami meninggal, haknya istri kan tidak berkurang, kan tetap 1,5 M sudah di tangan dia. Nah, berarti sisanya berapa? Porsi si suami inilah 1,5 M ini dibagi 3 bagi rata. Berarti 500 juta ke istri, berarti plus sebelumnya 1,5, jadi total istri haknya 2 M. Anak pertama 500, anak kedua 500. Nah, itu kalkulasi singkatnya lah, kalkulasi sederhananya. Itu nggak lihat anaknya masih kecil, nggak lihat anaknya udah dewasa, pembagian begitu ya?
Ya, sebenarnya seperti itu. Nah, jadi saya bicara ini ketika konteksnya si suaminya meninggal usia sudah pensiun. Jadi anaknya itu sudah punya hak atas asetnya tadi gitu loh, Pak. Iya. Jadi banyak orang yang selama saya di lapangan saya praktek seperti ini tadi, dari 10 hampir 10-10-nya menjawab tadi opsi 1, opsi 2, nggak ada yang tahu opsi ketiga ini gitu loh, Pak. Iya. Jadi memang problema kita adalah literasi hukum waris kita masih rendah ya. Dan itu Ya, yang betul, memang Pak. tugas terberat kita. Dari selama ini berinteraksi dengan klien gitu ya, ada nggak cerita real story yang menurut Michael cukup menarik dan seharusnya semua teman-teman di BR Talks tahu gitu loh, bahwa ini sebenarnya simple, sederhana ya kan, kalau perdata itu kan sebenarnya sederhana ya, cuman karena nggak tahu jadi ribet gitu. Ada nggak pernah ada cerita real story gitu? Saya semenjak dalam tanda ya sedikit lebih tahu lah ya tentang hukum waris ini, ketika saya sharing sama klien ternyata banyak cerita tambahan dari klien itu sendiri. Justru dari klien mereka itu sendiri dengan sukarela cerita ya. Iya, mereka ada cerita kasus entah siapanya, abangnya, gini-gini. Jadi saya jadi banyak belajar juga dari kasus itu gitu loh. Sehingga menambah ilmu lah, istilah menambah wawasan. Jadi boleh dibilang dari 10 orang yang saya jumpai, ada mungkin 4-5 itu yang bercerita kembali. Kalau kayak gini bagaimana? Ini ada situasi nih kayak gini gimana. Jadi dari situ saya juga banyak belajar banget gitu loh. Oke. Seperti itu, Pak. Dan jadi kalau boleh menariknya adalah justru kita makin kaya ketika kita ketemu nasabah ya. Kayak cerita kan? Betul, Pak. Yang harusnya tadinya kita yang mau cerita, justru nasabahnya sendiri yang dengan sukarela cerita ya. Memperkaya ini kita ya. Mengkonfirmasi lah ya justru ya. Betul. Dan saya banyak ini Pak, mungkin tadi saya bilang semacam kuis ya. Kadang ada memaksa mereka itu benar-benar berpikir keras gitu loh. Saya ambil contoh misalkan sederhananya gini. Saya kasih satu soal. Pak, saya minta pendapat Bapak. Kalau misalnya ada suami istri, katakanlah punya properti 2. Satu rumah tinggal senilai 3 miliar. Dan ada satu lagi katakanlah ruko, tempat mereka usaha 7 miliar. Kondisinya ini anak 2 sudah gede. Oke. Kalau suatu ketika nanti suami istri ini meninggal, kira-kira 2 anak ini mana yang mau ambil rumah 3M, mana yang mau ambil ruko usaha 7M. Nah, jadi otomatis semua orang secara logik pasti berpikir maunya ambilnya yang ruko, karena nilainya kan lebih tinggi, value-nya lebih besar. Iya, benar. Saya bilang apa, ini kalau nggak ada solusi, endingnya mungkin mereka konflik dulu, terakhir endingnya apa, ya udah akhirnya harus sampai dijual bagi rata. Nah, jadi kalau ketika dengan punya asuransi, ya si papanya ini sadar ada potensi konflik, dia bisa selesaikan dengan salah satunya apa, asuransi. Jadi apa yang papanya bisa lakukan, dia bisa beli untuk dirinya sendiri UP 10 miliar. Nah, jadi dia bisa bilang untuk anak, dia kan bisa lihat nih anak yang mana satu yang istrinya katakanlah lebih suka bisnis. Mungkin satunya lagi lebih condong mungkin sebagai pekerja atau karyawan. Nah, dia bisa bilang ke anaknya yang pekerja, ini papa kasih kamu rumah 3M, tapi kamu nggak usah iri sama koko kamu misalnya. Kenapa? Papa punya UP 10M, papa kasih kamu porsi UP-nya 70%, 7M, sehingga kamu punya aset total 10. Nah, kebalikan juga sama. Untuk yang pengusaha, suka usaha, pasti dia lebih butuh ruko. Dia bilang, saya kasih warisan ruko 7M plus UP papa 3M. Itu total 10. Jadi ketika keduanya ini papa mamanya meninggal, 2 kakak beradik ketemu, apa yang mau diributkan? Nah, kira-kira seperti itu. Karena masing-masing sudah dapat bagian yang sama gitu. Ini menarik nih. Jadi mungkin ini yang belum banyak dipikirkan oleh orang ya, bahwa mungkin orang kan kebanyakan berpikir bahwa anak saya baik-baik saja selama ini, rukun-rukun aja. Dan dalam banyak kejadian anak-anak itu berantem ketika mungkin orang tuanya nggak ada, justru karena ini ya, berebut kayak gini nih ya, gitu. Kalau nggak prepare repot ya. Gitu. Betul Pak, setuju banget. Wah, menarik nih Michael, banyak dapat insight baru nih kita. Nah, Michael, ini berkaitan dengan bisnisnya di asuransi jiwa. Kan Michael juga membina tim, ya kan? Betul Pak. Kemudian saya pikir gini,
karena kita sesama leader ya, kita juga sama-sama membina tim. Kan tim itu tidak punya kemampuan yang sama gitu kan. Betul, Pak. Gimana cara Michael mengeducate, mendidik atau membangun para agent ini, timnya ini dengan pemahaman bahwa ini ada manfaat lain asuransi jiwa di luar kesehatan dan untuk santunan kematian nilai ekonomis gitu ya. Karena begini, menjual asuransi kesehatan seharusnya jauh lebih mudah karena kelihatan kan. Pasti. Ada klaim ya kan, bukti klaim itu mungkin lebih mudah. Ini kan menjual ini agak lebih challenging gitu. Bagaimana cara Michael mungkin memilahkah atau mungkin semua agent diperlakukan samakah? Atau bagaimana cara itunya supaya mereka juga ya udah ini bagus nih, aku jualan dengan angle ini atau mungkin nggak sama sekali gitu. Nah itu gimana Michael cara ininya? Kalau saya sih yang pertama saya info ke tim, kita klasifikasikan dulu calon nasabahnya. Jadi itu tadi kalau memang sebenarnya sih gini Pak, kalau saya suka istilahnya men-challenging agent ya. Karena namanya agen itu kan dia sudah punya paradigma bahkan sebelum dia join. Betul. Join asuransi dia sudah punya paradigma. Paradigmanya apa? Gua kalau jadi agen asuransi pasti harus nawarin asuransi kesehatan. Iya. Itu paradigma umum. Nah, jadi saya pakai psikologi terbalik. Saya bilang apa? Saya di sini butuh kamu untuk cari orang yang sudah punya asuransi kesehatan. Gitu loh. Jadi dia pasti berpikir loh, kenapa? Ya saya ngomong pahit aja. Contoh misalkan kita ambil statistik 10 orang deh. Kira-kira dari 10 orang ini yang kamu jumpa nantinya yang sudah punya asuransi kesehatan berapa? Mereka mengatakan angka itu yang cukup besar, bisa 7, 8, 9. Yes. Nah, artinya kalau kamu berharap orang ketemu nasabah yang belum punya asuransi kesehatan, kamu akan kecewa. Kenapa? Kita anggap aja orang yang belum punya ini adalah orang ke-10. Jadi kamu harus ketemu orang 1, 2, sampai 9 ini yang menolak kamu gitu loh. Ya. Nah, di sini kebalik. Saya malah minta kamu cari orang yang sudah punya asuransi kesehatan. Berarti kan kalau tadi 10, 9 sudah punya. Berarti kamu ada peluang ketemu 9 orang yang sudah punya. Nah, kita tawarin apa? Orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Sebagai asuransi pendidikan, asuransi dana pensiun, atau bahkan tadi yang hukum waris gitu loh. Jadi kalau ketemu satu yang belum punya, ya udah ini rezeki kamu deh untuk nawarin asuransi kesehatan. Nah, kemudian bagaimana sih cara saya istilahnya mengedukasi tim? Saya punya tools itu cuma 1 lembar kertas saja sih. Jadi 1 lembar kertas ini sudah bisa membuka paradigma orang tentang pentingnya hukum waris tadi gitu. Jadi di sini ada mengupas tentang yang namanya BPHTB waris, kemudian tentang legitimate porti. Nah, itu kira-kira seperti itu, Pak. Jadi istilahnya saya suka mengembangkan agent saya. Jadi saya nggak mau mereka ini jadi agen ordinary gitu loh. Betul. Ikut orang kebanyakan hanya bicara asuransi kesehatan segala macam, ketika ketemu segmen yang agak up mereka mentok gitu. Jadi ini tambahannya deh gitu. Jadi mereka boleh dibilang lebih komplit senjatanya ketika ketemu klien. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, ya kita ada training itu seminggu sekali. Kita bicara testimoni segala macam kayak seperti itu, Pak. Nah, sesi saya sih memang belakang udah agak jarang ya. Saya paling ya sebulan sekali lah paling itu untuk special case dan yang materinya benar-benar yang lebih berat sih. Iya. Artinya tadi pelajarannya adalah kalau kamu jual cuma dalam tanda petik ya, cuma atau hanya asuransi kesehatan, maka setiap ketemu 10 orang, maka kemungkinan kamu bisa closing penjualan cuma 1 karena mungkin 9 sudah punya. Tapi kalau kamu ketemu 10 orang yang punya asuransi kesehatan, artinya orang-orang ini kan sudah sadar asuransi nih. Kemungkinan kamu closing juga mungkin jauh lebih besar. Iya kan, karena produk yang ditawarkan berbeda, orangnya sudah punya awareness soal manfaat asuransi, tapi perlu ilmu ya. Betul. Ya, dan kalau nggak ada ilmunya mau ngomong apa kan gitu. Nah, ini menarik. Jadi ini yang barangkali kita selalu jadi problem di leader-leader, termasuk saya lah ya. Bagaimana kita encourage agent untuk bagaimana kamu punya kans penjualan lebih besar daripada umumnya agent yang lain. Ini cara ini menurut saya
bagus banget nih, Michael. Thank you banget nih udah dikasih insight yang menarik gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, karena kita udah mau 45 menit nih, Michael. Oh iya, nggak terasa ya Pak. Iya, gini, kita kan sesama pelaku industri, kemudian kita juga merasa bahwa kita firm di industri ini, karena kita melihat bahwa apa yang kita bawa ini adalah sesuatu yang memang bermanfaat buat nasabah. Nah, Pak. Tapi kan kita nggak berhenti di hari ini, kita akan terus jalan ke masa depan gitu. Ya. Kalau menurut Michael, apa sih yang akan terjadi di masa depan gitu ya terkait dengan industri asuransi jiwa, yang membuat mungkin teman-teman yang sekarang baru join atau mungkin join belum lama tetap firm berada di sini gitu, bahwa masa depan ini akan baguskah ataukah biasa-biasa sajakah atau suram gitu loh. Karena saya dulu pernah kerja di koran, saya udah tahu bahwa dalam waktu 10-15 tahun ke depan koran itu akan anjlok gitu. Makanya udah cepat-cepat harus leave kan. Nah, apa yang kira-kira akan terjadi, Michael? Jadi supaya kita juga mungkin kalau ini bagus kita makin kuat, kalau enggak kita bikin antisipasi apa nih gitu. Ya. Kalau menurut saya sih asuransi jiwa itu adalah salah satu industri yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Ya. Oke. Penyampaiannya bisa. Jadi kalau dulu harus ketemu face to face, sekarang semenjak ada pandemi kita bisa melalui Zoom. Ya. Penyampaiannya oke, melalui teknologi. Tapi endingnya tetap saja orang itu butuh interaksi, perlu tanya langsung. Kenapa? 10 orang yang kita jumpai dalam ketika kita prospek itu pertanyaan bisa beda-beda semua. Gitu. Betul. Nah, dan satu, ini asuransi adalah salah satu produk yang orang butuh karena faktor kedekatan. Jadi saya bilang gini, ketika seseorang closing itu sebenarnya cuma ada 3 faktor sih. Iya. Cuma ada 3 faktor. Satu, yaitu apa? Faktornya apa? Faktor profil perusahaan. Oke. Profil perusahaan. Ada orang itu yang fanatik beli produk ini ya karena perusahaannya. Saya pernah ketemu satu nasabah itu di Medan, dia boleh dibilang mobilnya itu mungkin ada 7, itu satu brand doang. Oke. Satu brand. Dia nggak terlalu penting marketingnya siapa, yang penting brandnya ini dia beli gitu. Nah, kalau di asuransi itu faktornya hanya 20%. Fanatisme merek tadi ya? Yes. Oke. Yes. Nah, faktor yang kedua yaitu apa? Faktor kedua itu adalah produk. Jadi kalau saya suka kasih analogi itu, misalkan hari ini saya mau KPR rumah. Bagi saya penting perbankannya atau rate-nya. Pasti saya pilih rate-nya yang paling murah. Yes. Saya nggak mau tahu bank apa, yang penting rate-nya paling murah. Gitu. Nah, jadi ternyata faktor produk ini juga hanya menyumbang 20%. Jadi perusahaan 20, produk 20. Nah, kita sebagai leader kan menguasai 2 hal ini. Berarti kalau konteksnya saya ke lapangan itu, saya bilang ke agen saya hanya menggaransi 40%. Faktor yang ketiga yang paling penting apa? 60%-nya adalah agen. Yes. Gitu loh. Jadi nasabah itu sudah pasti akan membeli produk asuransi itu dengan orang yang dia percayai. Gitu. Betul. Jadi kalau boleh dibilang ke depan bagaimana industri asuransi? Saya kira ini masih sangat-sangat bagus sekali. Apalagi kan boleh dibilang ini sudah mulai peralihan generasi ya. Maksudnya kita udah mulai melihat ini ke depannya ini milenial nih. Untuk dalam waktu dekat ya. Ini milenial nih yang bakalan. Kenapa? Satu, mereka akan istilahnya mewarisi usaha orang tuanya salah satunya. Betul. Nah, mereka perlu pemahaman tentang hukum waris. Kemudian, nah ini juga sumber income kita nih. Kalau kita katakan bisa rekrut mereka jadi agen atau mungkin jadi nasabah, prospek sebagai nasabah. Jadi kalau dibilang sih, ya saya optimis ke depan industri asuransi ini bakalan tetap menarik banget. Tidak akan bisa digantikan oleh teknologi. Teknologi ya, karena faktor 60% tadi ya. Ya, faktor kedekatan. Kedekatan gitu, ya. Pak. Oke. Jadi ini masih sangat-sangat bagus banget. Peluangnya masih sangat besar sekali industri asuransi. Luar biasa. Jadi teman-teman BHR Talks tuh yang mungkin sekarang masih baru di industri atau sedang mencari-cari bentuk. Saya kira tadi apa yang disampaikan Michael, saya cocok bahwa ini adalah industri yang masih akan seksi. Kenapa? Ya karena juga penduduk kita makin lama makin nambah gitu kan, pertumbuhan penduduk kita tinggi gitu. Dan orang Indonesia makin sejahtera, itu sebenarnya kan yang salah satu juga menjadi tambahan tadi apa yang sudah disampaikan Michael. Dan buat yang teman-teman yang belum mungkin nggak kebayang jadi agen asuransi kayak apa, ya mungkin bisa mulai belajar tuh jadi agen asuransi, itu ternyata menarik. Oke Michael, wah luar biasa banget obrolan kita hari ini. Nggak berasa benar loh, 45 menit loh ini.
Dan senang banget kita bisa dapat banyak insight tadi mengenai manfaat asuransi sebagai solusi perencanaan waris. Nah, buat teman-teman mungkin yang ingin tahu lebih banyak, nanti akan saya share akun media sosialnya Michael ya. Ada Instagram, ada Facebook ya. Ada Instagram, Facebook ya. Nanti akan saya tulis di di layar, ada nanti akun Instagramnya apa, supaya teman-teman bisa banyak berinteraksi dengan Michael, mungkin mau tanya-tanya atau mungkin mau konsultasi gitu ya. Tapi konsultasi bayar nggak, Michael? Kalau di medsos gratis lah ya, kalau di medsos ya. Kita berbagi, Pak. Kita kayak api lilin, Pak. Saling, kalau minta special session ya mungkin ada arrangement-nya lah ya gitu ya. Sekali lagi Michael, thank you banyak banget. Terima kasih sudah mau berbagi di sesi BHR Talks pada pagi hari ini. Saya dapat banyak banget, saya kira juga teman-teman BHR Talks juga dapat banyak banget. Semoga Michael berserta tim sukses terus. Amin. Kemudian bisnisnya diberikan kelancaran gitu ya, dan bisa lebih banyak menginspirasi, mengedukasi banyak orang. Terima kasih teman-teman semua para pendengar BHR Talks. Saya dan Michael menyampaikan salam sukses untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas undangannya Pak Basri. Sama-sama jangan kapok. Pak Basri. Iya, oke, salam sukses untuk kita semua.